Alhamdulillah, habis kondangan barusan di tetangga. Berpenyang. Nih, gue kasih tahu lagi ya. Kenapa? Biar orang-orang pada tahu nih bagaimana kisahnya Gibran itu sampai menjadi cawapres. Tapi sebelumnya kita lihat aja dulu ini. Pindah haluan Anies Prabowo. Oh ya? Kalian kalau yang ngikutin konten gue dari yang sebelum-sebelumnya, yang di bawah-bawah itu yang gue menceritakan keluarga gue beda pilihan. Bapak gue pilih Anies, nyokap gue pilih ini kayak beda-beda pilihan deh. Opung gue, nenek gue, pasti kalian udah tahu lah cerita itu ya. Kalau yang ngikutin gue, kalau yang gak ngikutin ya nggak tahu. Jadi bokap gue tuh kan sangat pro Anies ya. Itu memilih Anies banget gitu. Dan akhirnya dia pindah haluan kan ke Prabowo. Akhirnya dia pindah lagi ke Anies gitu. Emang aneh bapak gue tuh. Terus gue tuh gitu dong. Tidak pernah tahu nyokap gue tuh memilih siapa. Terus ya udah tuh akhirnya setelah pencoblosan kemarin saling berkabar itu ya, kita sekeluarga ini. Fun fact-nya, gue tuh tidak pernah tahu nyokap gue ini mendukung siapa, karena nyokap gue tuh kayak kadang dia ke Anies, kadang ke Pak Prabowo, kadang ke Ganjar gitu. Nggak nentu nyokap gue nih, nggak ngerti gue dia tuh mau nyoblos siapa sebenarnya. Terus ternyata kemarin pas pencoblosan nyokap gue bilang, bokap gue yang awalnya ke Anies, ke Prabowo, akhirnya ke Anies lagi nih. Terus pas mau pencoblosan bokap gue bilang, "Mi, coblos Anies ya, jangan lupa," gitu, ngomong ke nyokap gue. Terus tuh tau gak nyokap gue bilang apa? "Nggak mau lah, aku kan gemoy." Nggak mau lah, aku kan gemoy, jadi aku nyoblosnya Pak Gemoy. Disclaimer, nyokap gue tuh gemuk guys. Bukan gemuk sih, kayak agak montok gitu, dikit, nggak gemuk banget, kayak imut-imut gitu. Terus bokap gue gini, nggak taat sama suami gitu. Nyoblos Anies, harus nyoblos Anies gitu. Nyokap gue kan nggak mau ya, kayak siapa lo nyuruh gue. Terus ya udahlah, akhirnya mereka ke TPS bersama untuk mencoblos masing-masing. Terus kan gue penasaran kan gitu, gue tanya lah ke nyokap gue tanya, "Mi, nyoblos siapa tadi di TPS gitu?" Terus nyokap gue bilang, "Pak Gemoy lah," gitu. Terus gue kayak, kenapa nyoblos Pak Gemoy akhirnya gitu kan, kenapa akhirnya Mi nyoblos Pak Prabowo? Ternyata nyokap gue itu tergerak hatinya gara-gara kampanye di GBK. Kampanye di GBK tuh rame banget kan, nyokap gue nggak ikut kan. Gue dateng ya gue tuh dateng ya ke GBK, ceritain ke nyokap gue kalau misalkan di sana tuh ada makan gratis, semuanya kita boleh ambil, ada Holland Bakery segala macam. Walaupun gue gak ambil sih sebenarnya, karena gue dateng lihat orang rame, terus gue langsung ke Plaza Senayan karena gue gak kuat rame gitu ya. Gue ceritain ke nyokap gue, terus nyokap gue tuh kayak gini, "Ya Allah, baiknya ya, baik hati kali orang itu," gitu ya. Nyokap gue tuh orang gak tersentuh guys, kayak tapi di situ gue tidak berpikir kalau nyokap gue bakal milih Pak Prabowo. Ternyata gara-gara gue menceritakan itu, nyokap gue akhirnya mencoblos Pak Prabowo. Mantap banget gitu loh. Ini yang disebut dengan silent majority. Kebanyakan emang orang tua yang gak banyak ngomong dan langsung nyoblos gitu loh. Mantap. Inilah termasuk alasan kenapa banyak yang milih 02. Karena kebanyakan mereka gak banyak bersuara. Di video kali ini juga aku akan menunjukkan sama kalian bagaimana perjalanan Mas Gibran menjadi wakil presiden 2024 ini. Coba kita simak. Perhatikan baik-baik video ini. Mau tahu lika-liku Gibran sampai bisa menjadi cawapres? Simak dan baca ini sampai habis biar paham. Tar, gue baca. Lika-liku Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden Prabowo. Pasti banyak juga yang bertanya-tanya, kenapa Gibran tidak mendampingi Ganjar? Oke, ini penjelasannya. Awal mulanya pihak PDI yang mengajukan Gibran ke MK agar bisa menjadi bakal calon wakil presiden. Tujuannya untuk mendampingi calon presiden dari kubu PDI itu sendiri. Tapi malah terjadi pro kontra di dalam kubu PDI. Ada yang setuju, ada yang gak setuju.
Gibran dianggap kurang populer dan bisa jadi masalah yang berujung kalah. Di sisi lain, Jokowi sibuk mempertemukan Prabowo dan Ganjar. Jokowi ingin mereka bersatu, Prabowo calon presiden, Ganjar sebagai wakilnya. Ini pasti akan menjadi kemenangan yang mudah. Tapi Ganjar menolak dan memilih mengikuti instruksi dari Nyonya Besar Megawati. Kalau bisa jadi calon presiden, ngapain jadi calon wakil presiden? Oh, PDI adalah partai besar. Pasti mudah menang. Mungkin itu yang terlintas dalam pikiran Ganjar. Ganjar terlalu GR dan pede, guys. Jokowi pun telah berdiskusi dengan Megawati agar Prabowo diduetkan dengan Ganjar. Jelas Megawati menolak mentah-mentah. Ia masa partai yang 10 tahun menjadi presiden tiba-tiba harus jadi wakil. Ya nggak mau lah. Kita beralih ke kubu Anies. Di sini Anies sudah deal jadi calon presiden dari partai Nasdem CS. Anies melobi Gibran untuk menjadi wakilnya. Tapi karena beda visi misi, Gibran pun menolaknya. Gagalnya Anies melobi Gibran, AHY menjadi pilihan berikutnya. AHY dan Demokrat menerima pinangan Anies CS. Tapi sayang, di tengah jalan Demokrat justru dihianati dan ditinggalkan. Surya Paloh lebih memilih Caimin dari PKB dengan alasan bisa mengambil suara NU. Kita ke kubu Prabowo. Prabowo belum mendapatkan wakil. Ada beberapa nama yang akan mereka usung. Ridwan Kamil dan Erick Thohir dan Sandi. Pilihan jatuh kepada Sandi. Tapi karena partai P3 Sandiaga Uno telah terlanjur berkoalisi dengan PDI, Sandi pun menolaknya. Saat itu keputusan MK keluar, Gibran memenuhi syarat untuk jadi wakil presiden. Nama Gibran masuk dalam bursa wakil presiden. Mengetahui itu, Prabowo ingin meminang Gibran. Berkali-kali nih Prabowo minta Gibran agar mau menjadi wakilnya. Tapi berkali-kali pula Gibran menolaknya. Setiap pertemuan hasilnya selalu sama. Gibran menolak. Dengar tuh, dengar. Gibrannya menolak tuh, ya kan? Jadi nggak langsung terima si Gibran, tapi masih menolaknya. Nah ini alasannya nih. Alasan Gibran menolak semua pinangan jelas karena menghormati PDI. Gibran masih menunggu keputusan PDI. PDI yang belum menentukan wakil dan Gibran pun berharap bisa dijadikan wakil dari PDI. Tapi seperti yang sudah dijelaskan di depan, terjadi pro kontra di badan PDI. Ada yang setuju Gibran jadi wakil Ganjar, ada yang tak setuju. Dan ternyata lebih banyak yang gak setuju gitu. Padahal di MK itu sudah jelas Gibran tuh boleh gitu kan. Sirna sudah harapan Gibran menjadi wakil Ganjar. PDI memilih Mahfud MD menjadi wakilnya. Mahfud MD dianggap lebih senior, lebih berpengalaman, dan lebih populer. Pasti lebih mudah mendulang suara masyarakat. Ya kira-kira begitulah pikiran dari kubu PDI. Jokowi yang merasa ditinggalkan, Jokowi yang merasa pendapatnya tak didengarkan, tentu sangat terkejut dan kecewa. Di sisi lain Jokowi juga tahu bahwa kubu Anies bukanlah lawan yang mudah. Apalagi ada Caimin bersama PKB-nya dan partai besar lainnya. PDI dengan kesombongannya sangat yakin akan memenangkan pertarungan. Kepopuleran Ganjar dan Mahfud MD dianggap sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan lawan.
Jokowi yang terlanjur kecewa dengan PDIP, Jokowi yang tahu bahwa kubu Anies pasti akan memainkan isu agama seperti yang dilakukan ke Ahok, Jokowi yang yakin PDI belum tentu menang, Jokowi yang tahu programnya bisa saja terhenti bila Anies menang karena pro luar negeri. Di sini Jokowi mulai memainkan catur politiknya. Jokowi tahu kekuatan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak begitu kuat, masih kalah oleh PDI, masih kalah dengan Anies CS. Tidak ada cara lain untuk memecah suara Anies agar ke Prabowo. Untuk memecah suara PDI agar ke Gibran, Jokowi masuklah Gibran menjadi wakil Prabowo. Gibran masuk dan diusung oleh Golkar. Gibran fix keluar dari PDI. Masuknya Gibran ke kubu Prabowo disambut riang gembira dan semangat. Di sisi lain kubu PDI pecah. Suara PDI terbelah sesuai prediksi Jokowi. Suara Anies pun terpecah karena masih banyak yang setia dan kembali ke Prabowo. Satu langkah catur Jokowi sudah dijalankan. Belum terlihat membahayakan oleh pihak musuh. Apalah hebatnya seorang Gibran. Mereka meremehkannya hingga keluar kata-kata blimbing sayur, Gibran anak ingusan. Tentu beda level. Mereka jauh lebih tinggi. Ibaratkan mereka tuh bintang, Gibran hanyalah debunya. Seiring berjalannya waktu, debat capres-cawapres berlangsung. Eksibilitas dan survei Prabowo Gibran melambung tinggi, jauh meninggalkan lawannya. Disinilah musuh mulai panik. Mereka melakukan berbagai cara agar Gibran gugur menjadi wakil, menyalahkan MK dan membuat isu lainnya. Dan yang paling pedas adalah Gibran adalah anak haram hasil dari keputusan MK. Gak kejam tuh. Gak kejam tuh. Isu-isu liar semakin dimainkan. Jokowi pengkhianat PDI, Jokowi pengkhianat konstitusi, Jokowi sang dinasti politik. Isu sara disebar di mana-mana. Lalu apakah itu menurut eksibilitas Jokowi? Eksibilitas Jokowi menurunkan antusias masyarakat untuk memilih Prabowo Gibran? Tentu tidak. Kredibilitas Prabowo Gibran semakin kuat. Masyarakat sudah muak, sudah jenuh dengan isu-isu seperti ini. Ganjar sudah berani menilai kerja Jokowi dengan skor 5. Perasaan kerjanya Prabowo deh. Mahfud MD ikut-ikutan menyentil Gibran sebagai anak tak bermoral, anak tidak beretika. Mahfud yang sekarang bukanlah Mahfud yang dahulu yang masih berkarisma. Tentang HAM, Prabowo pun diangkat lagi, meski tak pernah terbukti Prabowo salah. Tapi mereka telah buta. Isu apapun akan diangkat selagi itu bisa menjatuhkan Prabowo Gibran. Ganjar dengan pede menyatakan dia lebih baik daripada Jokowi. Wow. Ganjar yang terlalu pede berani nyenggol Jokowi, yang jelas-jelas Jokowi jauh lebih besar daripada dirinya. Mungkin juga Jokowi jauh lebih besar daripada PDI yang mengusungnya. PDI lupa atau memang tidak tahu, banyak masyarakat memilih Jokowi bukan karena PDI, tapi karena sosok Jokowi itu sendiri. Dan sekarang banyak yang pilih Prabowo. Bisa jadi karena ada Jokowi di belakangnya. Sekarang PDI sedang di tepi jurang. Ada yang lebih seru dari pemilihan tahun ini adalah saat Jokowi menyembelih banteng. Walaupun agak panjang informasinya, semoga ini membuka mata hati mahasiswa yang demo-demo itu. Semoga Prabowo Gibran menang satu putaran. Amin amin ya rabbal alamin.